bersama saya Yusuf Alfarisi di program Rahasia. Karena cintanya ditolak, seorang suami nekat membawa kabur istri sirinya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi ini dilakukan tersangka karena merasa kesal. Niatnya untuk kembali menjalin hubungan asmara ditolak mentah-mentah. Orang pelaku penculikan ibu rumah tangga di Antapani, Bandung, Jawa Barat digiring ke Polrestabes Bandung, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, aksi penculikan itu diotaki tersangka DA yang ternyata merupakan suami istri korban. Ia memberi imbalan sebanyak Rp100.000 kepada 3 tersangka lainnya untuk menculik korban. Motifnya karena pelaku sakit hati dan cemburu. Korban menolak melanjutkan hubungan asmara yang sudah terjalin sejak 10 tahun lalu. Saat penculikan, para pelaku membawa korban berputar-putar seputar Bandung selama 8 jam, hingga akhirnya diturunkan di wilayah Pasir Impun dan diantar pulang tukang ojek. 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami, kenal dengan atas inisial B sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungannya. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Sebelumnya sempat viral, seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya. Ia dibawa paksa di bawah ancaman senjata api. Sehari kemudian para pelaku langsung ditangkap polisi. Atas tindakannya mereka kini dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yovita Melana Anyus melaporkan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil membongkar sindikat perdagangan bayi. 2 tersangka yang diduga bidang terpaksa diciduk karena ditengarai menjadi otak pelaku. Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 2 bidan yang terlibat praktek perdagangan bayi. Keduanya merawat bayi yang baru lahir di luar nikah atau dari orang tua yang susah ekonominya. Mereka diadopsi secara ilegal, dirawat, lalu dijual ke orang tua yang mencari anak. Menurut polisi, keduanya sudah memperjualbelikan bayi sejak tahun 2010. Untuk satu bayi dijual antara 55 juta hingga 65 juta rupiah tergantung jenis kelamin. Lalu tim kami dari Direktur Subdit 4 Remaja, Anak dan Wanita melakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 terpantau ataupun terindikasi ada kesepakatan pembelian anak perempuan senilai 55 juta dan ada DP senilai 3 juta. Ini kami dapatkan dari nomor rekening tersangka. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi yang terdiri dari bayi laki-laki 28 dan bayi perempuan 36 serta 2 bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya. 2 tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Yogyakarta, Yunanto Farhan, Anyus melaporkan. Dinilai dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, polisi di Kota Makassar melakukan tindakan tegas terhadap sekelompok pemuda yang diduga geng motor yang asik melakukan aksi balapan liar dan freestyle. Tim Jatan Press
Polrestabes Makassar terlibat pergulatan dalam proses pembebukan geng motor pelaku balap liar hingga aksi freestyle di Jalan Raya Andi Pangeran Veterani Makassar Minggu dini hari. Sejumlah remaja kocar-kacir berupaya kabur meski telah dibekuk, bahkan diantaranya telah jatuh dari kendaraan usai upaya menghindari petugas tidak menuai hasil. Pelaku masih saja ngotot kabur dengan tancap gas, bahkan dalam pelariannya nyaris menabrak petugas serta pengguna jalan. Kesigapan petugas menghentikan aksi berbahaya yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya ini berhasil mengamankan kendaraan para pelaku. 3 anggota geng motor remaja asal luar kota Makassar masih berstatus pelajar dibekuk. 2 kendaraan roda 2 berbagai pelanggaran lalu lintas di antaranya berknal potbrong turut disita. Pembekukan usai polisi mengintai pelaku konvoi menggelar aksi berbahaya di sejumlah ruas jalan di kota Makassar. Di antaranya beradu kecepatan kendaraan balap ini sebagai ajang unjuk diri bertarung gengsi hingga judi. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar AKP Hamka menghimbau orang tua agar lebih memperketat pengawasan terhadap masing-masing anaknya guna menghindari penyesalan di kemudian hari menyaksikan sang anak dibekuk polisi usai menjadi pelaku kenakalan remaja, membahayakan orang lain hingga terlibat tindak kriminalitas. Betul bahwa memang ini para remaja ini, anak di bawah umur ini melakukan aksi balap liar di sepanjang jalur utara ini, terus melakukan aksi freestyle atau standing pole. Ini kan mengganggu untuk keamanan pengguna jalan yang lain. Seluruh pelaku digiring bersama kendaraan ke Satlantas Mako Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Sedangkan pelaku yang masih di bawah umur berstatus pelajar dilakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa iNews melaporkan. Seorang pria di kota Makassar harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah terbukti melecehkan karyawati salah satu toko komputer. Jangan kemana-mana, sesaat lagi.